Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Roy Pradana, di acara Royal Channel. Saat ini saya berada di Cirebon di pabrik gula gempol ya. Kita akan ungkap sejarah-sejarah misteri yang ada di pabrik gula gempol. Kita akan bertanya-tanya dulu sama penjaga pabrik gula gempol. Dengan siapa bang? Dengan Haji Johan. Bang Haji Johan Ya, ya. Haji Johan. Bang Haji Johan dan sahabat kita Prima ya. Ini bang, saya ingin bertanya-tanya mengenai sejarahnya apa sih, kenapa dibilang angker pabrik gula gempol ini bang? Nah, ini berapa kali dari tim YouTube ataupun dari mana, bahkan Ustadz Jaki Mirja sendiri sama Bang Daud ini datang ke sini tuh selalu menanyakan hal-hal itu, kenapa tempat ini dinyatakan angker, kan gitu loh. Jadi saya jawab, artinya perkenalkan, nama saya Haji Johan, selaku keamanan di sini sekaligus juru kunci pabrik gula gempol di sini. Nah, Nanti dengan bang, terus pertanyaannya yang disampaikan oleh Bang, siapa namanya tadi? Bang Roy Pradana. Kenapa tempat ini angker? Saya jawab, sebenarnya keangkeran suatu tempat itu kembali lagi kepada diri kitanya. Gitu jadi bang. Orang bisa menyatakan angker itu karena lihat situasinya bang. Situasinya ini karena terbengkalai, tidak ada aktivitas, terus sudah berapa tahun ditinggal, kan gitu, tidak ada berpenghuni. Itu bisa diasumsikan dengan kata lain angker. Sebenarnya kalau kitanya berani, keimanannya kita kuat, ya insya Allah nggak ada yang namanya angker, kan gitu. Jadi keangkeran itu kembali lagi kepada diri kitanya. Kalau kita nyatakan tempat ini angker, ya insya Allah angker, tergantung perasaan kita. Gitu. Jadi bangsa jin itu tahu kelemahannya kita. Kalau orangnya itu takut, pasti bakal digoda kan. Tapi kalau imannya kuat, dianya berani, nggak bakalan nampakin ini. Saya di sini udah 12 tahun. Pagi, siang, malam di sini, walaupun gimana, ini alhamdulillah nggak ada hal yang istilahnya menakutkan. dulu kan di sini kan pabrik gitu bang. Betul. Kenapa tiba-tiba tidak ada lagi pabrik ini bang? Nah, pabrik gula gempol era kolonial Belanda itu didirikan tahun 1847. 1847 itu era kolonial Belanda sampai dengan berhentinya itu tahun 1995. Berhenti itu entah peralihan istilah pimpinan atau gimana, kita nggak ngerti, karena di sini kewajiban kita hanya menjaga aset yang ada di sini. Kenapa bisa berhenti? Saya mendengar dari orang-orang tua ataupun bahkan istilahnya orang tua saya sendiri mendengarkan di sini atau gimana, orang tua di sini, bahwa ini berhentinya itu karena area tebunya sudah tidak ada. Kurang. Jadi kalau dulu masih era Orde Lama ya, lepas dari kolonial Belanda nih, era Orde Lama atau gimana, itu kan katakan bahasanya mereka itu patuh kepada pemerintah. Jadi tanam tebu semua gitu, di desa-desa semua tempat pelosok itu pasti tebu. Tapi sekarang nggak ada, semua pada mengerti, semua lebih baik istilahnya bertanam padi kan gitu. Jadi kami pabrik gula di sini katanya kurang arealnya gitu untuk penanaman tebu gitu. Nah, untuk istilahnya berhenti ataupun gimana kita nggak tahu. Nah gitu loh bang. Benar. Baru saya mau nanya bang, ibaratnya semenjak sudah lama banget berarti sudah tidak beroperasi lagi bang ya. Dan kenapa di sini banyak makhluk-makhluk gaib yang berada di sini bang? Sehingga kan saya mendengar banyak masyarakat yang ditakuti kalau memasuki area ini bang. Jadi kalau banyaknya makhluk itu jelas, bukan di sini saja, di tempat manapun pasti ada. Kalau yang namanya tempat terbengkalai, bahkan di perumahan maupun di mana yang namanya tempat terbengkalai, pasti ditempati makhluk-makhluk itu. Karena makhluk-makhluk begitu yang namanya jin atau jin kafir yang hitam itu paling senang tempat-tempat yang di istilahnya tempat yang tidak berpenghuni. Itu apalagi tidak ada istilahnya hawa ataupun istilahnya lalu lintas kehidupan, itu nggak ada. Itu paling senang mereka kan gitu loh bang. Nah, untuk masyarakat
sesuatu ya, emang takut sama penampakan karena sering yang melihat sesuatu, tapi tampakannya karena takut lokasinya ini, Bang. Lokasinya ini satu, sepi, tidak ada aktivitas, dan juga ya istilahnya jangan sampailah terjadi. Tapi selama saya jaga di sini tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, istilahnya rawan pembegalan atau gimana, nggak ada, alhamdulillah aman. Istilahnya gitu loh. Baru Bang, di sini kan saya seperti merasakan ada kepala buntung ya Bang, dia memegang kepalanya, benar nggak sih Bang? Pernah melihat nggak sih orang-orang di sini? Jadi kalau Bang Roy merasakan itu, nanti posisinya ada makhluk itu di sana. Oh memang benar ada ya Bang ya? Ada di sana. Dan itu sebagian orang saja yang bisa merasakan, itu hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau Bang Roy sudah bisa energinya berbenturan dengan mereka ataupun bisa merasakan, berarti ya insya Allah Bang Roy. Karena tadi saya kan nanya sama Bang Roy awal sebelum kita mediasi atau wawancara begini, saya namanya Bang Roy siapa? Mohon maaf nih, karena semua tamu semua ini saya bertanggung jawab, artinya mempertanyakan kan gimana saya wajib tahu kan itu. Karena dari sini juga pasti mempertanyakan ke saya yang itu. Oh, nanti tempatnya di sana Bang, itu orangnya tinggi besar, bawa anak kecil, itu kepala yang di situ semua anggota tubuh, organ tubuh itu di suatu wadah. Oh kepala di wadah itu? Di wadah, kepalanya di sini. Nah itu wallahu a'lam ya. Ya Allah. Apakah itu era kolonial, zamannya penumbalan atau bagaimana, kita nggak tahu. Benar Bang. Nah mungkin segitu yang kita bisa ceritakan. Terus apa lagi? Ya saya merasakan itu saja Bang ya. Mungkin kalau memang tidak ada yang bisa dijelaskan lebih panjang lagi, mungkin nanti kita akan menuju ke sana kali Bang ya, untuk melihat tempat-tempat yang dibilang selama ini yang angker kan gitu Bang. Iya, jadi saya bisa menjelaskan. Tergantung Bang Roy-nya mau tanya yang dalam segi apa dulu. Segi lokasi sini, bahwa saya kembali lagi seperti pertanyaan tadi, bahwa pabrik gula Gempol itu berdiri era kolonial Belanda di sini itu tahun 1847 dan berhenti produksi, berhenti aktivitas artinya tahun 1995 sampai dengan saat ini, sampai dengan tahun 2001 tidak ada aktivitas, bukan tidak ada pekerja. Kami di sini menjaga aset, udah intinya gitu. Nah, kalau Bang Roy penasaran, mati penasaran untuk kali ini, nanti saya bisa antar. Ya saya kan melihat tuh Bang, di cerobong asap itu saya merasakan energinya, sudah merasakan di sini. Itu seperti ada pembunuhan di dalam itu Bang. Pernah mendengar nggak Bang? Dimasuki mayat itu ke dalam cerobong asap itu. Jadi apa ya? Kalau Bang Roy tadi bilang kan, sampaikan, wallahu a'lam kembali. Karena kita era hidupnya bukan era kolonial Belanda, era zaman sekarang ya. Tapi saya pernah mendengar suatu cerita, itu pengalaman dari orang Kuningan, paranormal orang Kuningan. Itu ada semacam orang yang dijadikan tumpal, atau bahkan orang tersebut itu kelasnya katakanlah kiai atau gimana lah, orang itu dipendam hidup-hidup gitu. Di dalam cerobong itu? Iya, itu waktu itu gimana tumpahnya, Allah alam. Ya Allah alam ya. Saya melihat ada kematian di dalam cerobong asap ini Bang. Kalau kematian sih banyak, karena ibaratnya dulu kan kolonial. Jadi istilahnya setelah Belanda terus masuk Jepang kan pernah menduduki di sini sampai tarung di sana kan, kejadian tragedinya. Banyak yang meminta tolongan karena kepanasan di dalam itu Bang ya, di cerobong itu. Maksudnya? Banyak orang minta gimana ya, jeritan minta tolong karena merasa panas, seperti dibakar dulunya, dimasuk ke dalam itu dibakar hidup-hidup. Oh jadi korin-korinnya mereka gitu. Iya. Ya mungkin bisa jadi begitu. Nanti lebih jelas lagi, lebih kencang lagi, lebih bisa merasakan lagi nanti di lokasinya Bang Roy, nanti di TKP lah. Ya di TKP langsung. Oke bro, saksikan terus perjalanan Rojal Channel di pabrik gula Gempol. Kita akan masuk ke lokasinya ya, bersama Bang Prima dan Bang Haji Johan. Bang Haji Johan ya bro ya. Kita akan masuk langsung ke lokasinya. Apa itu?
judul lain lagi kan dibuat nanti ini. Tapi ini kan kantor ini juga kantor di sana, pabrik. Nah ini kan gedung sentral ya, ada yang beringin yang tembok ini. Oh ya itu iya beringin juga. Beringin di tembok itu. Berarti ada dua gedung Pring apa? Jadi ini judul baru berarti tepung asap. Jadi ini ada di belok